Ada sebuah kisah mengerikan sekaligus menyayat hati. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang dieksekusi 3 orang rekan kerjanya. Wajah cantik dari para pelaku ternyata telah menutupi sifat sadis mereka terhadap sesama manusia. Ketika dilakukan penangkapan, para pelaku tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Mereka dengan santainya merokok dan memakai masker wajah di depan pihak kepolisian. Bagaimana cerita selengkapnya dan apa motif dari pelaku melakukan tindakan keji ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Daerah Muang Kon Kaen dikenal sebagai salah satu kota dalam program ekonomi sosial di Thailand. Di sana terdapat distrik Suang Quan yang kaya akan sumber daya alamnya, yang mana mata pencarian orang-orang di sana kebanyakan didapat dari pertanian. Pada tanggal 25 Mei 2017, tepatnya pada pagi hari, seorang petani sedang memetik jamur di hutan distrik Sungkuan. Jamur biasanya tumbuh di semak-semak rendah dan juga rumput kering. Saat petani sedang asik mencari jamur, ia tiba-tiba dari kejauhan melihat 3 lembar seng yang diletakkan di atas tumpukan rumput kering. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, petani itu mengira bahwa area bawah lembaran seng itu lembab dan sangat ideal untuk pertumbuhan jamur. Jadi, dia memutuskan untuk memeriksanya. Ketika dia mendekat, bau busuk yang tak sedap mulai meresap ke udara. Petani itu menahan napasnya dan kemudian perlahan mengangkat lembaran seng tersebut. Dan terdapat 2 buah ember yang terkubur sangat dangkal. Karena merasa penasaran dengan isi di dalamnya, petani itu mencoba menggalinya agar mudah untuk dibuka. Lalu ketika ember yang terkubur sudah berhasil dikeluarkan, petani itu membuka tutup ember tersebut dan terlihatlah sebuah jasad dalam kondisi tubuh yang terpisah-pisah. Petani itu sontak merasa terkejut serta ketakutan. Ia segera melaporkan kepada warga sekitar dan juga pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera tiba di lokasi kejadian dan mengamankan seluruh area. Pemeriksaan forensik kemudian memastikan bahwa korban merupakan seorang wanita yang diperkirakan berusia 20 tahunan dengan rambut panjang hitam dan memiliki tinggi sekitar 155 cm. Selain itu terlihat juga wajah serta tubuhnya yang memar, yang mana ini menunjukkan tanda-tanda telah terjadinya penyerangan sebelum dirinya meninggal dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah kondisi badan dan kaki terpisah menjadi 2 bagian. Polisi mulai melakukan investigasi dengan mengambil sampel DNA dan memanfaatkan 2 tato milik korban yang bertuliskan nama dari seseorang. Tato itu bertuliskan Poppy di bagian dada dan Api Cahaya Yuntun di bagian punggung. Dan akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi korban karena sebelum penemuan itu ternyata polisi juga telah mendapatkan laporan tentang orang hilang. Wanita itu bernama Warisara Klinjui, berusia 23 tahun yang bekerja sebagai pelayan tamu di sebuah bar. Warisa diketahui telah menikah dengan seorang pria 3 bulan sebelum dirinya meninggal. Pria itu bernama Sakchai Baftonggi, berusia 38 tahun, yang mana suaminya ini bekerja sebagai kontraktor luar kota. Di dalam rumah tangganya itu, keduanya menikmati waktu bersama dengan bahagia. Meskipun terkadang Warisara merasa kesepian ketika suaminya sedang bekerja di luar kota. Lalu saat polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan beberapa detail yang sangat mengejutkan. Pekerjaan Warisara sebagai pelayan bar tidak seperti pelayan pada umumnya. Pekerjaan itu juga berkaitan dengan narkotika serta prostitusi. Warisara memiliki beberapa klien yang merupakan pria dan juga wanita. Pekerjaan ini telah dilakukan Warisara jauh dari sebelum dia menikah dengan Sakchai. Dan bahkan ia masih melanjutkan pekerjaan itu dengan alasan agar tidak kesepian ketika ditinggal oleh suaminya. Salah satu klien yang pernah dekat dengan Warisara bernama Api Cahaya Yuntun atau yang biasa dipanggil Poppy. Wanita ini merupakan penyuka sesama perempuan yang telah dekat dengan Warisara sebelum dirinya menikah. Saking dekatnya mereka, Warisara rela menato nama Poppy di tubuhnya. Setelah mengumpulkan beberapa bukti ini, polisi berspekulasi kalau pelaku adalah Sakchai atau Poppy. Terhadap Sakchai, polisi menduga mungkin saja ia telah menemukan perselingkuhan Warisara dengan Poppy, lalu ia mengeksekusinya.
Sementara itu terhadap Poppy, polisi menduga kalau ia tidak senang dengan pernikahan Warisara dan juga Sakcai. Hal ini sempat membuat media menjadi heboh. Mereka membesar-besarkan kasus ini dengan memberi judul Pengeksekusian Cinta Segitiga. Lalu kemudian, polisi segera menginterogasi Sakcai dan Poppy untuk dimintai keterangan. Poppy saat itu mengatakan hubungan percintaannya dengan Warisara sebenarnya telah berakhir dan putus kontak. Namun, setelah Warisara menikah dan ia merasa kesepian, Warisara kembali menghubungi Poppy untuk meminta menemani dirinya. Pada hari hilangnya Warisara, Poppy lah yang menghubungi ibu dari Warisara untuk menanyakan keberadaan wanita itu. Karena memang Poppy memiliki janji temu dengan Warisara di hari itu. Namun ibunya juga tidak mengetahui di mana keberadaan Warisara. Karena setahu ibunya, Warisara tidak ikut dengan suaminya untuk pergi keluar kota. Interogasi terhadap Poppy berjalan lancar. Ia terlihat kooperatif dan memberikan jawaban-jawaban yang kuat buktinya. Sementara itu, ketika giliran Sakcai dimintai keterangan, ia mengatakan kalau dirinya telah pergi keluar kota pada tanggal 20 Mei dan kembali pulang setelah mendengar kabar istrinya meninggal dunia. Ia juga terkejut ketika baru mengetahui tentang perselingkuhan istrinya dari berita yang beredar. Setelah mendengar pernyataan dari Sakcai dan memperoleh beberapa bukti, ternyata benar Sakcai tidak terlibat dalam kasus ini. Hal ini membuat spekulasi media tentang persekusian karena cinta segitiga telah dibantah. Namun, polisi terus melakukan pencarian terhadap petunjuk lain. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, polisi mendapatkan penemuan baru. Mereka menemukan riwayat penarikan uang dari rekening milik Warisara melalui ATM, dan penarikan ini terjadi pada malam hari. Polisi memutuskan untuk mengecek CCTV yang ada di kediaman Warisara. Dan benar saja, di dalam rekaman tersebut, Warisara terlihat dijemput sebuah mobil pada tanggal 23 Mei pada waktu dini hari. Polisi berhasil melacak plat mobil yang juga sempat terekam. Dan ternyata mobil tersebut merupakan sebuah mobil rental. Ketika dilakukan investigasi, mobil itu terlihat berlumpur dan di dalamnya terdapat beberapa rambut serta bercak cairan merah yang diduga milik korban. Setelah melihat riwayat penyewaan mobil, ternyata mobil itu disewa oleh seorang perempuan yang bernama Priyanut Nongwangchai atau yang biasa dipanggil Pria. Pemilik sewaan juga mengatakan kalau mobil tersebut diambil oleh seorang pria serta 3 orang wanita pada tanggal 22 Mei dan mereka mengembalikannya sehari kemudian. Polisi segera mencari informasi tentang tersangka, dimulai dengan memeriksa media sosial milik pria yang banyak mengungkapkan tentang apa yang terjadi pada hari kejadian. Pada malam itu pria sempat mengunggah foto dirinya yang sedang duduk di dalam mobil. Dan beberapa jam kemudian ia mengunggah foto lagi yang memperlihatkan dia bersama tersangka lainnya sedang makan di suatu tempat. Sekedar informasi, pria ini memang selalu memamerkan kehidupan mewahnya, seperti memposting sepatu dan tas bermerek, jalan-jalan ke luar negeri, dan terkadang foto dirinya dengan tumpukan uang. Setelah diketahui, pria ternyata bekerja di bar yang sama dengan Warisara. Mereka adalah rekan kerja. Meskipun begitu, pria memiliki penghasilan yang lebih banyak dari Warisara. Karena pria ini mempunyai sampingan pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika. Sementara sampingan Warisara hanyalah seorang wanita malam. Pria diketahui bekerja untuk salah satu pengedar terbesar di daerah Tachilik, Myanmar, dan bertanggung jawab untuk mengatur penjualan narkotika terhadap teman-temannya di Thailand. Polisi kemudian segera mengidentifikasi 3 tersangka lainnya yang bernama Kawita Rachada, Apiwan Sataya Bundit, dan Wasin Namprom. Setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan, polisi mendapatkan informasi kalau pria, Kawita, dan Apiwan telah kabur melarikan diri ke Myanmar. Sedangkan Wasin terpisah dengan mereka karena memilih kabur ke negara Laos bersama pacarnya. Setelah menjadi buronan internasional, beredarlah sebuah rekaman CCTV yang diambil dari sebuah mall yang terdapat di Myanmar. Di sana terlihat pria dan kedua rekan wanitanya berjalan-jalan sambil berbelanja dengan santai tanpa peduli kalau mereka merupakan buronan. Bahkan diketahui juga mereka telah mengambil pekerjaan di sebuah bar yang terletak di Tachile.
Polisi Thailand yang mendapatkan informasi ini langsung bergerak cepat bekerja sama dengan polisi Myanmar untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Ketika polisi Myanmar berhasil melacak keberadaan pelaku, mereka segera menangkap ketiga wanita itu dan langsung diserahkan kepada pihak berwenang Thailand. Di sisi lain, Wasin Namprom, satu-satunya pelaku lelaki, ditangkap di sebuah wisma dekat Universitas Nasional Laos oleh tim gabungan polisi Thailand dan polisi Laos. Tersangka kemudian segera dibawa ke provinsi Khon Kaen untuk dilakukan interogasi. Saat itu ia ditangkap bersama pacarnya yang bernama Jidarat. Jidarat ini diketahui telah menjual handphone dan tas milik Warisara untuk keuntungannya sendiri. Foto-foto penangkapan pelaku sempat menimbulkan kemarahan publik karena para pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan saat itu. Ketika ditahan di kantor polisi, ketiga pelaku wanita terlihat menggunakan make up, masker wajah, dan berfoto sambil tertawa bersama para petugas. Bahkan sebelum menghadapi wawancara dengan media, mereka dengan santainya membakar rokok dan diberi beberapa makanan. Sikap acuh tak acuh mereka terhadap kejahatan keji ini ternyata semakin membuat mereka populer. Banyak pebisnis yang memanfaatkan ketenaran mereka, seperti contohnya tas ransel warna-warni yang dibawa pelaku saat ditahan, menjadi tas yang paling laku di pasaran. Selain itu, ada juga yang menjual gantungan kunci berbentuk gergaji dengan wajah pria yang menjadi covernya. Tak bisa dibayangkan bagaimana perasaan keluarga korban melihat hal ini semua. Wasin, pria satu-satunya di kelompok itu, ketika diinterogasi menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan motif dari kejadian ini karena pria sebagai otak dalam pengeksekusian meyakini kalau Warisara telah membocorkan rahasia jaringan narkobanya yang menyebabkan suami pria ditangkap. Pria kemudian membuat rencana balas dendam bersama Kawita dan Apiwan di sebuah restoran. Setelah rencana dibuat, mereka akhirnya memulai aksi kejinya ini. Kawita mencoba menghubungi Warisara untuk memberitahunya kalau ada klien spesial yang ingin bertemu dengannya, dan tamu tersebut akan menjemputnya di malam hari. Saat waktunya tiba, benar saja Warisara dijemput oleh Wasin dengan menggunakan mobil Honda CR-V di rumahnya. Warisara mengira saat itu dirinya akan dibawa oleh Wasin seorang. Namun tiba-tiba ketika Warisara memasuki mobil, ternyata di dalamnya juga terdapat pria, Kawita, dan Apiwan. Saat itu Warisara langsung merasakan ada sesuatu yang akan terjadi dan ia seketika mencoba untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Kemudian ketiga pelaku yang dipimpin oleh pria mulai melakukan pengancaman dan penyerangan kepada Warisara. Warisara tidak diam, ia mencoba melawan dan berteriak dengan mengatakan, "Aku tidak memaafkan kalian. Setelah berhasil keluar dari sini, aku akan mengeksekusi kalian semua." Awalnya, pria dan teman-temannya mengaku hanya bermaksud untuk memberikannya pelajaran dengan menyerangnya saja. Namun, setelah mendengar ancaman balik dari Warisara, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Wasin yang mengemudi mobil juga ikut menghasut ketiga wanita itu dengan mengatakan lebih baik kita mengeksekusinya saja daripada membiarkannya pergi. Setelah beberapa saat, pria dengan kejam mencekik Warisara sambil menutupi wajahnya menggunakan kantong plastik. Sementara Kawita dan Apiwan membantu memegang tubuh Warisara agar tidak melawan. Dan akhirnya, Warisara yang tak kuat lagi menahan sesaknya meninggal dunia di dalam mobil tersebut. Setelah menyadari Warisara tak bernyawa, para pelaku berencana untuk membuang jasad Warisara tersebut. Mereka membeli gergaji, 2 buah ember plastik berukuran besar, dan 3 lembar seng logam. Lalu mereka mencari penginapan di daerah perdesaan yang terletak di Khon Kaen. Dan di penginapan itulah, secara keji, mereka memisah-misahkan jasad Warisara dan memasukkannya ke dalam 2 buah ember plastik. Setelah selesai, mereka pergi ke hutan terpencil di desa tersebut, lalu mereka menguburkan jasad Warisara di dalam lubang yang sangat dangkal. Pada bulan Mei 2018, pria, Kawita, dan Apiwan dijatuhi hukuman penjara selama 34 tahun. Sementara Wasin dijatuhi hukuman penjara 23 tahun. Keempat pelaku tetap ditahan sejak penangkapan mereka.
Namun, Jidarat sebagai tersangka kelima mendapatkan kebebasan bersyarat setelah dihukum 1 tahun penjara karena menjual ponsel milik Warisara. Keempat pelaku utama diwajibkan membayar kepada keluarga Warisara sebesar 1 juta baht atau sekitar 483 juta rupiah dan tambahan 100.000 baht untuk biaya pemakaman. Begitulah kisah menyedihkan dari Warisara. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.